Baiklah Ananda, kita akan memasuki subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Yang pertama adalah dengan kegiatan membaca, Ananda mampu mengetahui berbagai macam gangguan pada peredaran darah manusia. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, lanjut. Macam-macam gangguan pada peredaran darah manusia. Saya akan menjelaskan pada Ananda. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Lalu, mengapa hipertensi berbahaya? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan cerebral atau otak. Yang kedua adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan juga anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara aktif. Gejala dari leukemia atau kanker darah adalah demam dan menggigil, berat badan turun drastis, gejala anemia, mudah terkena infeksi, pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan limpa, mimisan, keringat berlebih terutama pada malam hari, sakit kepala terus-menerus. Lalu, saya akan menjelaskan kepada Ananda tentang jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau ateroskllerosis. Lalu, faktor resiko penyakit jantung koroner. Yang pertama, resiko yang dapat diubah. Yang pertama adalah merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol berlebih. Resiko yang tidak dapat diubah: umur, jenis kelamin, keturunan, ataupun ras. Lanjut, penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah, sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Gejalanya adalah sesak nafas, pembengkakan pada kaki, dan cepat lelah. Penyebabnya adalah hipertensi, anemia, dan penyakit jantung. Pencegahan untuk penyakit gagal jantung yang pertama adalah berhenti merokok, membatasi konsumsi garam, rutin berolahraga, menjaga tekanan darah. Lalu kita ada anemia. Penyakit anemia. Anemia merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal atau sedang mengalami penurunan. Pada masyarakat umum, biasanya anemia dikenal sebagai penyakit kurang darah, sehingga tabel besi yang diberikan selalu disebut dengan istilah tabel penambah darah. Kadar Hb berbeda untuk setiap kelompok umur maupun jenis kelamin. Di antaranya anak balita 11 gram per sen, anak usia sekolah 12 gram per sen, wanita dewasa 12 gram per sen, laki-laki 13 gram per sen,
ibu hamil 11 gram persen, ibu menyusui besar dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan 12 gram persen. Anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan asupan yang bergizi, terkena infeksi malaria, terjadinya peredaran darah saat melahirkan, dan kebutuhan tubuh yang meningkat akibat mengidap penyakit kronis dan kehilangan darah karena menstruasi dan infeksi parasit cacing. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi anemia dapat diatasi dengan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Lalu, ada dampak anemia pada remaja. Tahukah kamu, 23% remaja perempuan, 12% remaja laki-laki di Indonesia mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Dampak umumnya, penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar terganggu, kebugaran dan produktivitasnya pun terganggu. Pada remaja putri, memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, berat badan bayi rendah. Cara menghindari anemia: konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A dan C, zinc, dan pemberian tablet penambah darah. Baik, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak kepada Ananda untuk subtema 2 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.